Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul yang sama seperti video yang kemarin ya teman-teman. Kali ini memasuki part yang ketiga. Dan di video kali ini merupakan kelanjutan dari part yang sebelumnya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham dan mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih kelanjutan ceritanya dan misteri apa yang akan terungkap ke depannya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Seminggu sudah Dinara tidak masuk sekolah. Berbeda dengan apa yang dialami oleh Suci, kondisi Dinara tetap terjaga dengan baik. Hal itu tidak lepas dari peran Bunda Niar yang selalu membaca ayat suci Al-Quran dan sholat tahajud di kamar Dinara setiap malam. Pagi itu Dinara hendak pergi ke sekolah, dan kebetulan di depan gerbang rumah Dinara bertemu dengan Bi Icih yang baru saja pulang dari Garut. Neng, kebetulan banget. Ini boneka punya Neng Dinara kan? Serga Bi Icih menghentikan Dinara di depan gerbang. Loh, Bi, pantesan aku cari di kamar gak ada. Aku kira dibuang mama. Ibi nemu boneka ini dari mana? Di semak-semak dekat gerbang komplek, Neng. Oh iya, Bi, makasih ya. Sekalian aku boleh minta tolong gak, Bi? Apa, Neng? Tolong cuciin boneka ini sampai bersih ya. Terus kalau bisa ganti bajunya yang pantas, biar ya gak bener-bener dibuang sama mama. Pinta Dinara. Boleh Neng, jawab Bi Icih menyanggupi. Dinara kemudian berpamitan kepada Bi Icih dengan mencium tangannya. Pagi itu Dinara pergi ke sekolah seperti sedia kala. Tidak dapat dihindari, semenjak kepergian Suci, perangai Dinara memang berubah total. Ia menjadi lebih pendiam dari biasanya. Merenung adalah hal yang sering Dinara lakukan sepeninggal sahabat baiknya itu. Namun tidak jarang pula, bersamaan dengan itu Dinara selalu bergidik ngeri ketika mengingat rupa arwah Suci yang menuntunnya melihat proses kematian dirinya sendiri. Di sekolah, beberapa saat sebelum bel istirahat berbunyi, dari deretan kaca kelas yang langsung mengarah ke koridor, Dinara dikejutkan dengan seseorang yang berlari dari arah gerbang keluar sekolah menuju arah lapangan upacara. Itu adalah Ingrid. Dinara benar-benar melihatnya sekarang. Ternyata siswa baru itu benar-benar ada. Apa yang ia lihat seminggu sebelumnya itu adalah perpaduan antara mimpi dan kenyataan. Tidak lama bel istirahat pun berbunyi. Dinara segera beranjak dan berlari keluar kelas. Ajakan dari Karen untuk ke kantin pun tidak didengarnya. Di luar ternyata Ingrid sudah menjauh. Ia berlari menuju satu ruangan gudang peralatan olahraga. Dinara pun berlari menyusul Ingrid. Luar biasa, nggak tahu kebetulan atau enggak, tapi aku ketemu sama kamu minggu lalu di sini. Begitu ucap Dinara setibanya di gudang. Oh ya, jawab Ingrid masih membungkuk mengeruk tumpukan bola. Kamu nyari bola basket kan? Dinara menghampiri Ingrid. Kok kamu tahu? Udah aku bilang aku ketemu sama kamu minggu lalu. Apa kamu benar-benar gak ingat? Ingrid menegakkan badannya lalu menggeleng kepada Dinara. Sial, Dinara benar-benar seperti bercermin ketika berhadapan langsung dengan siswa baru itu. Mungkin cuma mimpi. Bukannya seminggu lalu kamu dibawa ke ruang UKS, serga Ingrid. Semua siswa waktu itu heboh, Ibu Ingrid ketika Dinara hendak membuka mulutnya untuk membalas perkataannya. Dinara terhenyak, keheningan muncul beberapa saat, kemudian saling melihat satu sama lain. Apa yang kamu bilang bisa jadi ada benarnya juga sih. Soalnya waktu itu aku benar-benar panik antara sadar kalau itu mimpi atau kenyataan, ucap Dinara memelankan intonasi bicaranya. Ya memang sih, kadang
Antara kenyataan sama mimpi itu beda tipis, sampai kita benar-benar gak bisa bedain kan? Jawab Ingrid kembali membungkuk hendak mengambil bola basket. Gimana pendapat kamu tentang pembunuhan 6 tahun lalu? Sambil berlalu menjauhi keranjang bola, tiba-tiba Ingrid bertanya hal yang menggelitik Dinara. Haha, kamu benar-benar percaya cerita itu, Ingrid? Kamu ini kan siswa baru, jadi nggak usah percaya cerita tahayul di sekolah ini. Tahayul ya? Ingrid berbalik, menyandarkan punggungnya di dinding ruangan. Kalau emang beneran itu nyata, kenapa teror itu sekarang nggak ada coba? Tanya Dinara mendekati Ingrid. Dengan bola basket di tangannya, Ingrid berjalan ke arah jendela. Ia sedikit membukanya, semilir udara segar berhamburan masuk ke dalam gudang, mengusir pengap dan bau debu. Bukannya teror itu cuma dirasain sama orang-orang yang menganggap dirinya diteror ya? Bisik Ingrid. Hah? Apa? Aku gak dengar kamu ngomong apa. Rasain teror apa? Tanya Dinara, kembali mendekati Ingrid, keningnya mengkarut. Bel tanda selesai istirahat berbunyi. Tidak terasa waktu bergulir begitu cepatnya. Dinara sedikit merasa bersalah karena ia malah mengajak Ingrid mengobrol. Udah nyala aja tuh bel masuk, maaf ya. Kamu gak jadi main basketnya? Ucap Dinara diiringi senyum malunya. Gak apa-apa Nar, kamu gak usah ngerasa bersalah kayak gitu. Aku seneng kok ngobrol bareng kamu di sini. Jelas Ingrid tersenyum. Sama kayak seminggu lalu, ini kayak dejavu ya. Kamu ini orangnya susah move on ya? Ingrid mentertawai Dinara. Ia kemudian melangkah melewati Dinara, menyimpan bola basket kembali ke dalam keranjang. Aku duluan ya. Ingrid berpamitan terlebih dahulu. Ia berjalan cepat menuju pintu gerbang. Sebelum mengikuti Ingrid, Dinara kemudian menutup kembali jendela yang dibuka oleh Ingrid. Jendela itu sudah agak susah untuk dirapatkan. Sepertinya memang jendela itu jarang ada yang membukanya. Setelah mengeluarkan upaya lebih menutup jendela, Dinara segera keluar gudang. Ia kemudian memandangi sekitar. Ingrid sudah tidak terlihat, bagai tertelan bumi. Padahal tidak sampai 1 menit tadi ia menutup jendela. Harusnya ia masih bisa melihat Ingrid melangkah meski dari kejauhan. Gadis berambut panjang itu benar-benar sudah hilang. Dinara tidak berpikir panjang. Ia kemudian segera berlari menuju kelas. Di kelas, guru pelajaran sudah berada di mejanya. Dengan tertunduk malu, Dinara meminta izin masuk kelas, lalu kemudian langsung menuju bangkunya untuk segera menerima pelajaran. Lalu dari mana aja sih? Dari tadi gue cariin gak ada. Lalu lagi gak nyoba bunuh diri kan? Sesampainya duduk di bangku, Dinara dicecar pertanyaan oleh Karen. Ia nampak kesal bercampur khawatir. Hus, gue itu dari warung Mang Ocat, bisik Dinara sambil mengeluarkan buku dan juga pulpen. Ngapain lo kesana? Tumben amat lo istirahat keluar sekolah. Karen, Dinara, kalian gak merhatiin ibu ya? Bu Fariza menegur Karen dan Dinara. Mereka berdua langsung terperanjat, memperbaiki posisinya menghadap Bu Fariza. Karen sempat menusuk paha Dinara dengan pulpennya, tapi Dinara tetap bergeming. Dinara takut Bu Fariza mengambil tindakan tegas, tapi tidak. Bu Fariza kembali melanjutkan pembahasan materinya. Bukan cuma Ingrid, gue juga ngerasa nyaman ngobrol sama dia. Gumam Dinara sembari memperhatikan Bu Fariza memberikan materi. Din, iya toh? Lalu gak mau ngusut kematian Suci? Seketika Dinara menghentikan dirinya merapikan isi tasnya. Sesuatu yang perih membuatnya terhenyak. Ia menarik nafas panjang dan membuangnya secara perlahan. Kalau lo gak mau atau belum mau juga ya gak apa-apa kok Din. Mungkin lo butuh nenangin diri dulu, serga Karen dari samping. Ia merasa tidak enak. Oh sorry Din, pasti ini berat banget buat lo, tugas Toto. Dinara tetap diam. Kedua tangannya masih terbenam di dalam tasnya. Sementara matanya terpejam, ada satu tetes air mata yang menyelinap keluar. Din, sorry Din.
Karen beranjak langsung memeluk Dinara dengan erat. Wajah Karen yang langsung berhadapan dengan Toto di samping kanan Dinara langsung memberikan isyarat kepada Toto untuk tidak melanjutkan pembahasan. Toto pun paham, ia mengelus-ngelus bahu Dinara sembari terus melayangkan permintaan maaf Ines mencubit Toto. Toto kemudian mengerang. Dinara itu sangat sensitif, dasar Toto Nobita. Ines geram melotot ke arah Toto. Ya sorry, gue ya kan gak tahu. Gue pulang duluan ya. Maaf nih, gue gak bisa bahas tentang suci dulu. Terdengar embusan napas panjang dari Dinara. Ia merasa ujung ubun-ubunnya ditusuk jarum dan dadanya terisi sesuatu yang menyesakan. Untuk sementara waktu, Dinara tidak ingin mengingat suci. Bukan semata-mata melupakan sebuah kenangan yang pernah mereka jalani, tapi Dinara selalu teringat kejadian yang dilihatnya secara mistis tentang kejadian bunuh diri Suci. Tatapan ketakutannya, tangan yang meraih kater, leher yang robek menganga, hingga suara jatuhnya Suci masih melintas di dalam pikiran Dinara. Mau gue antar? Tawar Toto ingin menembus rasa bersalahnya itu. Gak usah Tok, makasih ya. Gue bisa sendiri kok, ucap Dinara dengan pelan. Dinara beranjak dari duduknya, berpamitan kepada teman-temannya. Ia terhuyung menuju pintu kelas, pikirannya masih terus dihantui kejadian itu. Bibirnya tidak berhenti komat kamit. Ia teringat pesan ibunya untuk selalu melafalkan sholawat ketika merasa sedih ataupun tertekan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu Dinara mendesiskan berulang-ulang kali hingga ia sampai di rumah. Ren, apa kita aja yang ngusut kasus ini? Tawar Toto di kantin ketika pesanan makanan datang. Lu masih penasaran ya? Tanya balik Ines sembari memutar-mutar mie goreng dengan garpunya. Kalau gue pribadi, gue gak enak sama Dinara. Gue sendiri pengen ngusut kasus ini. Tapi bukan pas Dinara gak mood kayak sekarang. Jelas Karen. Tapi ini semua juga buat kebaikan dia juga kan? Toto kemudian menumpukan kedua lengannya di atas meja. Karen kemudian menatap hampa ke arah ibu kantin yang sedang sibuk melayani. Kedua rahangnya masih terus bergerak menggilas makanan yang baru saja ia suap. Ines dan juga Nisa juga tidak memberi tanggapan. Mereka berdua hanya menyimak. Beberapa saat keheningan pun muncul. Toto masih belum menyendok makanannya. Ia menunggu jawaban dari Karen. Sorry Tok, gue benar-benar gak sanggup kalau gak ada si dia. Apa alasan lu sampai harus banget nungguin Dinara? Toto menyela Karen. Sebenarnya gue tahu di dalam hatinya pasti Dinara pengen banget tahu siapa pelaku yang tega bikin Suci sedepresi itu dalam waktu yang sangat singkat. Gue juga gitu, tapi dia kayaknya masih belum kuat deh nepis bayang-bayang Suci. Kita sahabatan emang baru beberapa bulan, tapi rasanya kita udah sahabatan bertahun-tahun loh. Kita udah ngerasa deket banget dan tahu satu sama lain. Jadi sekali lagi sorry ya. Ya karena alasan sahabat, gue hormati keputusan Dinara. Mendengar penjelasan panjang dari Karen, Ines dan juga Nisa mengangguk-nganggukkan kepala, dan Toto ia berusaha memahami apa yang Karen utarakan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia sangat ingin sekali mengusut siapa dalang dari kasus kematian Suci ini. Toto mempunyai pandangan lain. Ia ingin segera mengambil sebuah tindakan. Meski sempat mencurigai seseorang, tapi Toto belum mempunyai cukup bukti untuk melabeli seseorang yang ia curigai itu sebagai seorang tersangka. Ia sangat butuh bantuan Karen, Ines, dan Nisa, terlebih lagi Dinara. Namun, apa kata dunia? Jika memang Karen menolak, Toto, ia pun terpaksa menurunkan egonya untuk menghormati keputusan Karen. Oke, gue hormati keputusan lu. Gue bakal tunggu kondisi psikis Dinara itu membaik, ujar Toto sebelum melahap makanannya. Ya kita kan juga gak bakal tinggal diam setelah apa yang dialami Suci itu misterius Tok. Nah, lu juga ngerasa kan ini misterius kan Ren? Karen mengangguk. Tapi gak apa-apa, kita tunda dulu. Kita tungguin Dinara, tukas Karen. Gimana sekolahmu nak?
serta Bunda Niar yang duduk di sofa ketika Dinara sampai di rumah. "Capek mah, aku ngantuk pengen istirahat banget nih," keluh Dinara sebelum mencium tangan ibunya. "Ya sudah, istirahat aja. Kamu nggak usah banyak pikirin hal-hal yang happy aja. Nanti mama minta Bi Ici buat kirim makanan ke kamarmu." "Iya mah, makasih," ucap Dinara dengan nada bicara yang masih malas. Dinara bergerak malas ke kamarnya. Sesamanya di kamar, setelah melempar tas ke atas kasur, tanpa membuka kaos kaki, seragam, dan kerudungnya, Dinara langsung merebahkan dirinya di atas kasur busa bercorak bunga-bunga ros miliknya. Hanya beberapa detik saja yang dibutuhkan Dinara untuk terlelap. "Neng, bangun!" Bi Ici menggerak-gerakkan tubuh Dinara. Perlahan mata Dinara terbuka, masih mengerjap-ngerjap. "Iya Bi," jawab Dinara menggeliatkan setiap sendi tubuhnya. "Ibu kirim makanan buat Neng Dinara. Sekalian sholat, waktu zuhur sebentar lagi habis." "Iya Bi, makasih," ucap Dinara seraya meraih kesadaran yang belum datang sepenuhnya. Senyum terlempar dari Bi Ici yang ketika meninggalkan Dinara sendirian di kamarnya. Ia sudah menganggap majikan mudanya itu seperti anaknya sendiri. Bahkan bukan hanya makanan yang wanita berumur itu kirimkan, selain mengingatkan sholat, Bi Ici juga membawa boneka porselen yang sudah ia bersihkan sebelumnya. Bi Ici pun sudah menjahitkan baju sederhana bagi boneka itu. Selesai sholat, wirid dan doa, Dinara segera mengambil makanan yang dikirim oleh Bi Ici. Ia lahap memakannya. Suasana hari itu sangat cerah. Sinar sang mentari tidak malu menembus bagian dalam kamarnya melalui jendela kamar. Selintas kejadian yang menimpa Suci kembali hinggap di dalam pikiran Dinara. Meski ia melihat rentetan kejadian itu secara tidak masuk akal, tapi hati kecilnya tetap menerima bahwa itu adalah kenyataan. Air mata kembali menetes dari pelupuk matanya, perlahan membasahi hingga jatuh ke atas piring yang sedang dipegangnya. Beberapa saat kemudian, seolah hentakan langkah kaki dari tangga terdengar samar oleh Dinara. Perlahan mendekati kamarnya. "Ma," seru Dinara. Tidak ada sahutan sama sekali. "Bi, Ibi," seru Dinara lagi. Kali ini ia menyimpan piringnya di atas kasur, lalu berjalan ke pintu kamar. Dinara membukanya. Ia tidak mendapati siapapun berada di sana. Dinara menghela nafas, menyangka itu hanya halusinasinya saja. Ia tidak habis pikir, ternyata keterpurukan dapat menyebabkannya berhalusinasi. Apa mungkin hal itu pula yang dialami oleh Suci, depresi hingga halusinasi? Tapi tatapan itu cara Suci menghabisi dirinya sendiri. Apa juga itu dinamakan halusinasi? Dinara segera menepis semua bayangan tentang cara Suci menghilangkan nyawanya sendiri. Ia segera bersolawat sebanyak-banyak mungkin. Pintu kamar kembali ditutupnya. Makanannya belum habis, tinggal tersisa beberapa suap saja. Ya, Dinara pun segera menghabiskannya. Selesai melahap semua sisa makanannya, boneka porselen di sudut ranjang mengalihkan perhatiannya. Ada rasa bahagia dalam hati Dinara. Senyumnya merekah melihat boneka sudah bersih dan juga berbalut baju baru. Meski bajunya lebih sederhana dari sebelumnya, namun dalam hati Dinara sangat berterima kasih kepada Bi Ici. Dinara mendekati boneka itu. Ia memeluknya dengan erat, melepas semua rindunya yang tertahan kepada Suci. Setelahnya ia melihat sedetail mungkin boneka itu. Terlihat masih bagus setelah dibersihkan oleh Bi Ici. Tampak cantik sekali setelah diberi gaun berwarna merah muda. Pandangannya berhenti ketika Dinara melihat punggung boneka itu. Resletingnya sedikit terbuka. Mungkin Bi Ici tergesa-gesa ketika menutupnya. Sebuah kuratan spidol menarik perhatiannya. Tanpa berlama-lama, ia kemudian melorotkan resletingnya hingga ke pangkalnya. Bajunya dibuka perlahan. Kuratan spidol itu ternyata membentuk sebuah tulisan yang bertumpuk, hampir berdempetan, dan tertulis di atasnya sebuah kata dengan huruf besar semua. Gandit.
Begitu Dinara membacakannya, sementara beberapa senti di bagian bawahnya tertulis sebuah nama, MI Anjani 2011. Jadi nama boneka ini Gandit, gumam Dinara mengingat kisahnya menemukan boneka itu. Terus nama pemiliknya MI Anjani, siapa dia? Tanyanya pada diri sendiri. Melihat tahunnya, Dinara menyangka kalau boneka itu memang benar-benar dibuang. 7 tahun yang lalu boneka itu masih dalam genggaman pemiliknya, yaitu MI Anjani. Dinara sama sekali tidak tahu nama itu. Pantas saja ketika menemukannya, boneka itu dalam keadaan yang sangat kotor dan bajunya terlihat usang. Bahkan ada bekas terbakar di beberapa bagian bajunya. Seketika Dinara teringat kalimat yang terpotong oleh bekas api yang tertera di baju sebelumnya. Jika diteruskan, mungkin kalimat itu tertulis Gandit. Namun Dinara tetap bertanya-tanya pada dirinya sendiri, kenapa pemiliknya memilihkan nama itu? Nama yang kurang pas dirasa oleh Dinara. Apa tidak ada nama lain? Hei, Gandit, mulai sekarang namamu aku ganti ya, jadi Suci, ucap Dinara sembari mencoret dengan spidol nama Gandit yang menulis nama Suci tepat di sampingnya. Tidak hanya itu, ia juga mencoret nama MI Anjani 2011 dan menulis nama Maha Dinara Prameswari di sampingnya, lengkap dengan tahunnya 2018. Suci, mulai sekarang namamu Suci ya, sahabat terbaikku, senyum Dinara mereka. Spidol masih tersimpan di sela-sela telunjuk dan jari tengahnya. Ia tidak ingin kesepian karena kehilangan Suci, dan ia tidak ingin terus terpuruk. Ia ingin berusaha bangkit dengan menancapkan kepribadian Suci tepat di boneka itu. Suci, I love you, bisik Dinara kembali erat memeluk boneka itu. Hari itu tepat sehari setelah pembagian rapot kenaikan kelas, SMK Kepala Bangsa mengadakan acara pentas seni ataupun pensi. Sorak-sorai para siswa mewakili kebahagiaan mereka karena berhasil melampaui masa ujian hingga naik kelas. Namun sebagian kecil di antara para siswa ada yang wajahnya ditekuk. Mereka yang murung tidak berhasil naik kelas, kurang beruntung sekali nasibnya, dan untungnya kabar buruk itu tidak menghampiri kelas 10 BDBI. Mana si Udin? Pandangan Karen berputar menelisik setiap sudut kompleks sekolah. Belum kelihatan, balas Ines. Kemana sih? Semenjak Suci nggak ada, dia jadi jarang kumpul bareng sama kita-kita. Keluh Nisa sembari menggoyang-goyangkan kakinya, juga memonyongkan bibirnya. Jangankan Dinara, kita bertiga juga ngerasa berat banget kan kehilangan Suci. Cuma bedanya yang gue tahu selama ini Dinara itu lebih perasaan orangnya dibandingkan kita. Pasti butuh waktu yang lama banget buat dia ngehapus kesedihannya. Jelas Karen masih berharap Dinara tiba secepatnya. Acara pensi sebentar lagi akan dimulai. Itu dia, serga Ines menunjuk ke arah wanita cantik berkerudung yang tengah berjalan ke arah mereka. Itu Dinara. Sorry ya, gue telat ya. Ya menurut lo, ketus Nisa mendelik. Dinara menyeringai. Tas lu perasaan jadi kelihatan gede, mau berkemah lu? Tanya Nisa menelisik ukuran tas Dinara. Gue bawa Suci, jawaban Dinara kembali menyeringai. Mau sampai kapan lu nganggap boneka lu itu suci? Sadar Din, sadar. Nisa sedikit melompat untuk menggoyahkan tubuh Dinara. Bagi mereka bertiga memang aneh, boneka porselen yang mana itu adalah boneka mati, bisa dianggap seperti benda hidup oleh Dinara. Bahkan beberapa minggu yang lalu, ketika Karen, Ines, dan juga Nisa berkunjung ke rumah Dinara untuk keperluan belajar untuk ujian semester, mereka sering melihat Dinara mengobrol dengan boneka porselennya. Ya memang aneh, namun itu caranya menepis kesedihan, atau jangan-jangan Dinara sudah gila. Pikiran buruk itu sesegera mungkin ditepis jauh-jauh oleh Karen. Ia merasa sahabatnya itu tidak gila. Bahkan selama ini Dinara masih bisa diajak komunikasi dengan baik. Diajak ngobrol pun ya masih nyambung. Responnya masih baik juga seperti sebelum-sebelumnya. Hanya ketika disinggung soal kematian Suci, Dinara seketika murung.
Makanya sejak itu mereka tidak mau lagi membahas kematian Suci. Mereka ingin turut andil memberikan aura positif bagi Dinara. Selamat pagi semuanya, sapa MC acara pensi. Pertanda acara akan segera dimulai. Para siswa yang semula duduk-duduk di koridor berarakan menuju ke tengah lapangan upacara yang sudah disulap menjadi panggung pentas seni yang sangat megah. Wajah-wajah yang murung karena tidak naik kelas pun nampak bahagia, seakan bencana yang mereka alami itu sirna. Ya, walaupun itu sejenak. Sebelum acara dimulai, akan ada sambutan terlebih dahulu dari Bapak Kepala Sekolah SMK Kemala Bangsa, Bapak Tony Irawan, SPD MPD, MHAM. Untuk waktu dan juga tempat kami persilahkan. Begitulah ujar MC melalui mikrofon yang sedari tadi ia genggam. Ingat, semua nama sudah disamarkan ya teman-teman, karena untuk kepentingan dan juga privasi. Suaranya terdengar menggema ke seluruh sudut kompleks sekolah. Seorang pria berkemeja panjang berwarna coklat muda bermotif garis-garis memakai celana hitam. Sepatu pantofel mengkilat, berkacamata dan berambut klimis berjalan tegap ke tengah panggung. Tangannya langsung meraih stand mic itu. Banyak banget gelarnya, capek deh kalau gue jadi MC. Ketus Ines diikuti cekikikan oleh Nisa di belakangnya. Ya makanya, lu gak jadi MC Nes. Timbal Nisa menonyor kepala Ines. Gelak tawa menggelitik sedangkan Karen dan juga Dinara fokus memperhatikan kata per kata dari sambutan kepala sekolah. Namun, perhatian Dinara agak teralihkan ke jari manis Pak Tony. Sesuatu berkilauan dan berwarna merah terang. Setelah diamati, ternyata itu adalah cincin batu akik berwarna merah delima. Entah apa yang menarik perhatiannya pada cincin merah delima yang dikenakan Pak Tony. Yang pasti, sebelumnya Dinara tidak ada ketertarikan sama sekali terhadap perhiasan pria, apalagi cincin batu akik. Kok cincinnya aneh banget gue rasa, pikir Dinara. Memang hari itu Dinara seperti baru melihat Pak Tony memakai cincin itu. Sebelum-sebelumnya tidak, begitu pikirnya. Sambutan masih dilayangkan oleh Pak Tony sebagai kepala sekolah. Sudah 3 menit berlalu, namun dari kalimat yang terucap belum menemui tanda-tanda sambutannya akan berakhir. Belum sempat menarik nafas karena kesal menunggu sambutan terakhir. Dari arah belakang panggung sebelah kanan penglihatannya, samar-samar Dinara ini melihat Ingrid berdiri mematung di sana. Pandangan Dinara memang terhalang banyak kepala yang memadati area penonton. Namun, ia pastikan itu adalah Ingrid. Ngapain dia nonton di belakang panggung? Orang di depan saja masih kosong. Dinara melihat jam di tangannya. Ia memperkirakan berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan Pak Tony untuk terus berbicara di atas panggung. Beberapa siswa pun sudah banyak yang berdengung kesal. Anak-anak tengil di antara mereka pun berani melontarkan sindiran seperti berdehem dan semacamnya. Wah! Tidak sempat Dinara mengangkat wajahnya, semua siswa dikagetkan dengan teriakan seorang siswi dari belakang panggung. Teriakannya begitu keras hingga menghentikan sambutan Pak Tony. Dinara, Karen, Ines, dan Nisa ikut terhenyak. Mereka penasaran apa yang sedang terjadi. Area penonton mendadak ditinggalkan, kosong semuanya. Semua siswa berarak menuju belakang panggung. Seketika dalam ingatannya, Dinara teringat akan kejadian Danis di perpustakaan beberapa bulan sebelumnya. Apa asap hitam itu berulah lagi? Gumamnya sendiri. Pak Anwar terlihat berlari dan kemudian membelah kerumunan. Hal itu benar-benar mengingatkan Dinara dengan kejadian yang dialami oleh Danis. Danis lagi, Din? Tanya Karen. Gue dengar dari suaranya sih bukan. Belum sempat Pak Anwar menembus kerumunan untuk menangani siswa yang histeris itu. Tepat di belakang Dinara dan juga Karen, Ines mendadak berteriak. Dia terkapar. Ya Allah, Nes. Nisa terkejut dan beringsut mundur. Spontan sebagian siswa pun berbalik memperhatikan Ines. Mata Ines menjadi putih semua. Jari-jari tangannya mencakar-cakar konblok. Nes, Ines. Dinara menepuk-nepuk pipi Ines. Ia panik, ada apa ini? Mengapa Ines pun jadi korban?
Suasana semakin kacau, beberapa siswi ikut histeris dan terkapar. Siang itu SMK Kemala Bangsa mengalami kesurupan massal. Pak Anwar pun kewalahan. Beberapa siswa yang hanya mengaku-ngaku memiliki kemampuan indera keenam pun turut andil. Namun hasilnya nol besar. Siswa yang kesurupan malah bertambah banyak, terutama dari kalangan perempuan. "Toto, mana Toto?" Dinara bertanya dengan panik sembari berjalan tidak tentu arah. Ia sadar akan kemampuan Toto. Meski banyak orang yang mencemooh karena penampilannya, di saat genting seperti ini, keberadaan dan kemampuannya pun sangat dibutuhkan. "Dia nggak datang, ada acara keluarga katanya, Din." Sebuah suara memberi jawaban. "Aduh, kenapa di saat genting kayak gini sih lo malah nggak ada sih, Tok?" Bisik Dinara kesal. Din, Ines lari, Din." Karen dan juga Nisa dan juga beberapa teman kelasnya panik mengejar Ines yang berlari sangat kencang sekali menuju ke arah gerbang sekolah. Tidak ada yang dapat menahannya. Ia melesat begitu cepat. Dinara ikut berlari, namun sesampainya di belokan musola, ia tersandung konblok yang menyembul ke atas. Dinara meringis. Rok panjang di bagian lututnya tergores, belum lagi dengan tasnya. Dari tadi Dinara merasakan tasnya ini bertambah berat. Ia bangkit. Meski agak terbincang-bincang, Dinara tetap mengikuti kemana orang-orang yang mengejar Ines berlari. Ketika melewati pedagang mie ayam yang berjualan di depan gerbang, Dinara mendengar penjualnya berteriak, "Hati-hati, lari ke rel kereta." Seketika itu juga mata Dinara membelalak. Napasnya tercekat di tengah tenggorokannya. Dengan segenap tenaga, Dinara menahan rasa sakit di lututnya dan berlari sekuat mungkin. Dinara kembali terjatuh. Ia bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi. Entah sudah seperti apa bentuk roknya. Yang pasti, ia memakai celana panjang, jadi fokusnya hanya menahan rasa perih dan ngilu yang luar biasa. Bumi bergetar, ada suara yang sangat tidak diharapkannya. Sebuah kereta api terdengar tengah melintas dengan menyalakan klakson panjangnya. Dinara tidak menyerah. Ia berusaha keras untuk mengejar Ines. Sesamanya di persimpangan jalan, tepat beberapa puluh meter di depannya, Dinara melihat kerumunan. Beberapa puluh siswa SMK Kemala Bangsa pun ikut mengerumuni. Dari jarak itu pula, Dinara melihat Nisa terkapar di tepian jalan. Sementara beberapa meter di dekat Nisa, Karen duduk bersimpu beralaskan aspal. Kepalanya tertunduk, matanya membelalak, perasaan Dinara sudah hancur. Ia benar-benar merasa mimpi buruknya menjadi kenyataan. Namun, mungkin saja ada secerca harapan, meskipun sangat kecil sekali. Dinara mengumpulkan nyalinya untuk mendekati kerumunan, tepat di tengah rel kereta api. Tibalah Dinara di kerumunan orang-orang. Beberapa di antara mereka bergidik jijik. Dinara kembali merasa tidak enak, bulu kuduknya berdiri. Ia menyelinap melewati beberapa himpitan orang, dan di tengah rel kereta api, Dinara mendapati sebuah tumpukan yang sudah ditutupi koran bekas dan beberapa daun pisang yang sudah berbau anyir dan berwarna merah. Dinara sudah menelan ludahnya beberapa kali. Air matanya pun terjatuh tidak tertahankan. Ia gemetar hebat, lututnya tidak sanggup lagi ia menopang. Dinara pun terduduk di antara bantalan rel. Tangannya meraih beberapa helai koran yang sudah dilumuri darah. Ia membukanya dan, "Ya Allah, Nes!" Tangisnya pecah melihat tubuh Ines sudah hancur berkeping-keping hingga membentuk bagian-bagian kecil. Hanya beberapa yang terlihat masih utuh. Dinara dapat mengenali itu jasad Ines karena melihat nemtek dan kaki kanannya yang masih tampak utuh. Kaos kakinya, sepatunya, itu memang milik Ines. Isangan tangisnya semakin pecah. Alam seakan menghimpit, awan hitam seakan menghampiri lalu mendekapnya erat-erat. Tubuhnya terasa lemas, perlahan keseimbangannya pun tidak dapat ia jaga. Sesaat sebelum jatuh, Dinara melihat Ingrid di antara kerumunan orang-orang. "Ingrid?" bisik Dinara sangat pelan, kemudian gelap. Dinara pingsan. Sabtu adalah hari di mana kegiatan ekskul diadakan setiap siangnya. Hari-hari Karen berbeda dari sebelumnya. Tidak sama seperti saat Dinara tidak masuk sekolah karena depresi atas kematian Suci yang janggal. Sabtu itu Karen sudah tidak ditemani Dinara lagi selama seminggu lamanya.
Entah berapa lama Dinara dengan keterpurukannya, kabarnya masih tidak ada pertanda yang baik. Mungkin seminggu, sebulan, 2 bulan lagi baru Dinara akan masuk. Karen benar-benar khawatir jika Dinara dikeluarkan dari sekolah. Ia tidak sempat menjenguk kondisi sahabat terbaiknya itu. Tugas sekolah sejak duduk di kelas 11 menjadi lebih berat dan padat. Akalnya tidak dapat membayangkan bagaimana di kelas 12 nanti, apa akan lebih menyiksanya. Ia sendirian. Biasanya Dinara menjadi duet terbaiknya di kelas ekskul volley. Tidak ada Suci, juga Ines. Nisa pun tidak dapat menemani. Ia tidak mengikuti ekskul apapun. Lebih tepatnya, ia selalu mangkir dari ekskul madingnya. Senja menemaninya, mendung tidak kunjung pergi. Kumpalan awan hitam menaungi kompleks sekolah. Beberapa kilatan cahaya dan juga gemuruh petir menghiasi lamunan Karen di pinggir lapangan ketika jam ekskulnya habis. Namun, hujan tidak kunjung datang. Seakan tertahan sesuatu di atas sana. Perlu masih bercucuran di sekujur tubuhnya, bajunya pun sudah basah semua. Tidak ada celah sedikit pun aroma tidak sedap sudah tercium. Karen harus segera mengganti baju dan juga membilas badannya di toilet sekolah. Itu adalah kebiasaannya sepulang ekstrakurikuler. Karen menyeka keringat di keningnya dengan handuk kecil yang baru saja ia rogoh dari dalam tasnya. Kering sudah tidak ada lagi peluh yang membasahi wajah dan lehernya. Itu berarti saatnya Karen beranjak untuk membilas tubuhnya. Karen harus cepat, belum lagi waktu maghrib akan segera tiba. Handuk tersampir di bahu kanannya, bahu kirinya menopang tas. Karen kemudian melesat menuju toilet wanita. Toilet paling ujung menjadi pilihannya. Tidak ada lagi hanya toilet ketiga. Toilet pertama dan juga kedua dalam keadaan tertutup. Apalagi Karen merasa kalau kedua toilet itu ada yang mengisinya. Shower membasahi tubuhnya, gemericik air yang dihasilkan membuat suasana tidak terlalu sepi. Aroma kecut dari keringatnya pun menghilang ketika Karen membilaskan sabun. Segala macam lelahnya pun ikut hilang, berganti kesegaran. Karen terkesiap. Suara batuk diikuti sebuah senandung membuat Karen kemudian memutar sedikit knob showernya. Ia memfokuskan pendengarannya. "Nis, itu elu," seru Karen mengeraskan suaranya. Ia menyadari suara senandung itu adalah suara Nisa, namun terdengar lemah. "Iya," sahut Nisa. Syukurlah. Lu kenapa gak bilang bakal ikut eskul juga? Tahu gitu mah gue gak usah ngerasa kesepian kayak gini. Mendadak, jawab Nisa dingin. "Nis, kamu baik-baik aja kan? Lalu sakit ya?" tanya Karen mendekatkan telinga ke dinding toilet kedua. Karen tidak menerima jawaban. Toilet di sampingnya seketika mengeluarkan suara gemuruh air keran yang mengisi ember. Karen khawatir sesuatu terjadi pada Nisa. Ia kemudian menyelesaikan bilasan terakhirnya. Setelah semua beres dan juga keluar dari toilet, Karen memeriksa kondisi toilet kedua dari luar. Nisa, tegur Karen. "Astaga," kejut Karen setelah melihat celah di pintunya. Pintu toilet ternyata terbuka beberapa senti, namun ribut suara air yang keluar dari keran tetap membahana. Karen memberanikan diri untuk membuka pintunya. Dan brak! Karen membukanya cepat-cepat, dan ia tidak melihat Nisa ada di dalamnya. Angin dingin tiba-tiba saja menelisik masuk ke dalam pori-pori leher bagian belakangnya. Karen bergidik ngeri. Ia segera meninggalkan toilet. Ketika pintu utama toilet tertutup, sebuah tatapan nanar memandangi Karen dari dalam toilet pertama. Gelap sudah mulai menyelinap. Beberapa lampu di setiap sudut ruangan dan celah sudah menyala. Walau temaram, hanya lapangan upacara yang dibiarkan tidak disorot cahaya lampu apapun. Meski begitu, lapangan tetap mendapatkan sedikit cahaya dari lampu yang ada di sepanjang koridor. Kondisi sekolah sudah sepi. Binatang malam mulai menyenandungkan suara indahnya.
Hampir beberapa puluh meter, Karen berjalan cepat melewati beberapa kelas kosong untuk menjauh dari belokan toilet sekolah. Perasaannya tetap was-was. Ia merasa seseorang sedang mengintai dan juga mengikutinya. Apa itu hanya perasaannya saja? Ah, tidak. Ketika melihat ke belakang saat meraih setiap sudut dengan mata lentiknya, Karen benar-benar melihat seseorang tengah duduk di kursi yang berdekatan dengan belokan toilet sekolah. Seorang wanita berambut panjang sepunggung dengan boneka berukuran sedang dalam pelukannya. Sosok wanita itu masih memakai seragam lengkap pada kala itu. Ia terlihat duduk santai sambil menjalankan kakinya. Namun sayangnya Karen tidak bisa melihat detail penampilannya. Terlalu jauh, terlalu samar. Siapa dia? Jangan-jangan anak itu yang ada di cerita kelam sekolah ini. Karen kembali bergidik, memilih mengayunkan langkah kakinya lebih cepat dari sebelumnya. Cerita mistis di sekolah siswa yang dibunuh tepat 6 tahun lalu. Kini ia benar-benar mengalami terornya, begitu pikirnya. Teror yang dicemaskannya tidak berhenti sampai di titik itu. Ketika Karen mendekati ruang guru, berada beberapa meter di depannya seorang wanita yang parasnya sangat ia kenal, memberinya senyuman mereka. Dinara, gumam Karen sembari mengerutkan keningnya. Ia yakin itu Dinara. Karen merasa lega. Namun, ada yang berbeda dari penampilan Dinara yang dilihatnya. Tidak ada kerudung yang membaluti kepalanya. Baju seragam dan juga roknya pun pendek. Karen mendekat. Mana kerudung lu? Kenapa semenjak kita kehilangan sahabat-sahabat kita, lu kok jadi lepas kerudung ya? Wanita itu masih melemparkan senyumannya. Seketika angin kencang menyibakkan rambut panjangnya hingga nemtek di dadanya terlihat. Ingrid, bisik Karen membaca rangkaian huruf di nemteknya. Lo bukan Dinara? Tanya Karen heran. Ingrid dengan senyumannya menggelengkan kepala. Kamu mungkin pernah dengar setiap orang di dunia ini punya 7 kembaran, ucap Ingrid melengos ke dalam ruang guru. Ya bisa jadi sih. Maaf, gue nggak nyangka aja kalian dipertemukan sedekat ini. Tapi ngapain lu sore-sore datang ke sini? Ini kan udah gelap. Serga Karen, tidak sadar mengikuti langkah Ingrid masuk ke dalam ruang guru. Lagian rambut Dinara nggak sepanjang punya elu dan rambut lu hitam, dia enggak. Gue yakin elu kembarannya di dunia ini, imbuhnya ketika masuk ke ruang guru. Ya begitulah. Kamu sendiri ngapain kesini malam-malam? Tanya Ingrid. Ia duduk di salah satu meja guru. Gue habis eskul. Sama. Kenapa harus masuk ke ruang guru sih? Ayo kita keluar. Gak enak kalau nanti Pak Jaka ngecek ke sini. Ucapan Karen terdengar khawatir. Tenang aja, Pak Jaka udah pulang. Tadi sepulang eskul, aku lihat dia pulang pakai motornya. Ya tetap aja gue gak enak ada di sini. Namamu Kareina kan? Dari mana lo tahu nama gue? Gampang. Ingrid kemudian menunjuk ke arah bagian dada Karen, tempat nemteknya melekat. Karen tersipu malu, ia tidak menyadari hal itu. Ingrid menatap lekat-lekat. Ada desiran halus tepat di tungguk Karen. Entah kenapa tatapan itu membuatnya merinding. Pandangan Karen meraih sekitar. Ia teringat dengan wanita yang memeluk boneka di ujung koridor dekat belokan toilet. Gue harus cepat-cepat pulang, ujarnya. Karen kemudian membalikkan badan. Kenapa? Ada yang bikin kamu gak nyaman? Enggak. Lu kelas berapa? Tanya Karen menoleh tanpa memutar balikan lagi badannya. Sudut matanya menyelidik Ingrid. Kelas 10? Apa lu udah tahu cerita teror di sekolah ini? Teror? Apa teror cuma dirasain sama orang-orang yang ngerasa dirinya diteror ya? Tanya Ingrid memutar-mutar kursi yang ia duduki. Apa yang lo maksud? Karen dibuat penasaran. Ia benar-benar memutarbalikkan lagi badannya. Ya, menurut yang aku baca sih gitu. BTW, kamu suka baca nggak? Karen belum menjawab.
Ia masih mencerna kalimat yang dilontarkan Ingrid beberapa detik lalu. Kalau iya kenapa? Ketus Karen. Suka baca buku perjalanan hidup seseorang kah? Ya gue suka itu. Bentar. Sebelum beranjak, Ingrid kembali melemparkan senyum khasnya. Ia berjalan menuju rak belakang. Di dekat rak itu terdapat sebuah meja. Lantas Ingrid membuka lacinya dan mengambil sebuah buku. Lu gak ada sopan santunnya ya? Itu meja siapa? Itu buku siapa? Karen geram. Suaranya terangkat. Tenang, ketidaksopanan aku cuma sebatas masuk ke ruangan ini. Meja ini gak ada yang pakai. Kebetulan kalau aku lagi kesini pas Pak Jaka lupa ngunci ruang guru. Aku suka baca buku diary di meja ini kok. Buku yang katanya punya siswa yang dulu sekolah di sini. Di sini aja enak, ada AC-nya. Jelas Ingrid mengibas-ngibaskan tangannya ke leher. Diary Ica. Begitu Karen membaca tulisan sampulnya sambil berbisik ketika ia memutuskan untuk menghampiri Ingrid. Siapa Ica? Ingrid kemudian mengerikan bahu. Gak penting, yang penting kisahnya punya banyak pelajaran. Kemudian Ingrid menyodorkannya pada Karen, sebuah buku berwarna oranye lusuh. Karen yang tertarik dengan isi buku itu langsung menyabetnya dari genggaman Ingrid. Sesegera mungkin gue akan kembaliin buku ini ke elu. Santai aja, resapi saja setiap pemenggalan kata di dalam buku itu. Kamu bisa ngembaliin ini kapan saja, tegas Ingrid menatap lekat-lekat mata Karen. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, ya kalian bisa tonton di part yang selanjutnya ya teman-teman. Dan apa isi diary itu dan misteri apa yang akan terungkap nantinya, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Dan untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham dan mengerti keseluruhan alur ceritanya. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.